mereka berpikir bahwa ini bisa menjadi liburan agar Raja Alarik dapat beristirahat dan tanpa diganggu dengan kegiatan-kegiatan kerajaan. Setelah membujuk Putri Kiara, akhirnya Putri Kiara pasrah dan menerima perintah ayahnya. Dan satu keluarga pun setuju untuk menjadi tukang kue sejenak. Terima kasih semua. Oke, mari kita membuat sedikit kue dan sedikit banyak istirahat, kata Raja Alarik. Tapi ayah, kita tidak pernah membuat kue, kata Pangeran Cister. Lalu Putri Lana menjawab, tidak apa, ibu bisa membantu dan mengajarkan kita membuat kue. Dan kita membutuhkan tepung, telur, dan susu, kata Ratu Miranda. Dan mereka pun memiliki tugas masing-masing. Setelah mendapat semua bahan-bahannya, mereka semua pun akhirnya membuat kue dan roti. Di situ mereka membuat kue dan roti dan dibantu oleh Putri Lana dan Ratu Miranda. Yang awalnya roti mereka gosong, namun mereka tidak putus asa, dan alhasil rotinya pun berhasil jadi dengan sempurna. Lalu Raja Alarik dan Putri Lana mengantar roti-roti itu. Mereka pertama mengantar roti-roti pesanan itu, mengantar kepada ibu guru yang ada di desa itu. Dan ibu guru itu berbicara bahwa sekolah tidak bisa dibuka karena raja tidak datang ke desa. Di situ sang raja dan Putri Lana merasa kasihan dan mereka berpikir mereka harus cepat-cepat kembali ke kerajaan. Sesaat setelah mereka mengantarkan roti-roti itu, mereka kembali pulang ke rumah, lalu tiba-tiba Bailiwick datang untuk memesan kue untuk pesta rakyat. Raja Alarik menyambut Bailiwick dengan sangat bahagia sampai-sampai ia memeluk Bailiwick sembari berbicara. Bailiwick, sahabat sejatiku. Namun Bailiwick merespon dengan kebingungan. Bailiwick berbicara ingin memesan kue 100 lapis sesuai dengan pesanan mereka. Dan ingin diantar sore itu juga. Dengan kebingungan mereka karena bagaimana caranya membuat kue 100 lapis. Namun mereka kembali bersemangat karena mereka bisa pergi ke kastil untuk kembali bertemu dengan cermin ajaib itu. Dan bisa mengembalikan nasib mereka kembali seperti semula. Dan alhasil mereka segera membuat kue itu. Setelah membuat hampir lamanya dan jadilah kue 100 lapis itu, lalu mereka dengan semangat mengantarkan kue itu ke ruang dansa, mengantarkan kue itu ke kerajaan. Di saat di ruang dansa mereka bertemu dengan Bailiwick, dan Bailiwick pun berkata, wah sangat tepat waktu, semoga rasanya tidak seperti penampilannya. Sangat berterima kasih, kata Bailiwick. Lalu Bailiwick meninggalkan mereka karena ada urusan yang belum dikerjakan olehnya. Dan Putri Lana dengan segera berkata, ayo kita pergi ke cermin ajaib itu. Dan mereka bergegas pergi menuju cermin itu. Setelah bertemu dengan cermin itu, mereka semua pun berdiri menghadap cermin itu dan Raja Alarik pun mengucap lagi, halo cermin ajaib, apakah engkau masih mengingatku? Aku adalah seorang raja sebelum engkau mengubahku menjadi tukang kue. Dan ternyata warga di desa sangat membutuhkanku, dan aku juga membutuhkan mereka. Dengan rendah hati, aku sangat berharap aku menjadi seorang raja lagi. Dan benar saja, cermin itu memancarkan sinar yang terang, dan dengan sekejap mereka langsung berubah menjadi bangsawan kembali. Lalu akhirnya Raja Alarik meminta agar cermin ini jangan dikeluarkan lagi dari loteng karena sangat beresiko buruk. Dan pesta rakyat pun berjalan dengan baik, namun hanya saja ada kekurangan pada kue yang mereka buat. Dan pada akhirnya mereka pun hidup di kerajaan seperti kehidupan biasanya. Jadi itu dia cerita yang sudah saya buat. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan cerita saya dari awal sampai akhir ini. Yang dapat saya simpulkan dari cerita yang saya buat adalah kita harus bersyukur dengan kehidupan kita masing-masing tanpa harus melihat kehidupan orang lain. Oke, terima kasih sebelumnya. Terima kasih kepada Bu Elvira yang sudah memberikan tugas ini kepada saya. Adisti mau meminta maaf sekali kepada Bu Elvira karena tugasnya telat dikirimkan ya Bu. Tolong beri saya nilai yang memuaskan. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.